Beberapa waktu lalu di IMS, saya melihat motor ini sangat-sangat, wah ini finishingnya kasar sekali. Tapi ternyata versi yang diedarkan, finishingnya kenapa terlihat sangat beda sekali ya. Ini adalah motor adventure. Tapi dari struktur dan bentuk frame-nya, ini mirip sekali dengan CRF Rally dan KLX 250. Itu build quality-nya sudah nggak main-main teman-teman. Jadi dari welding-nya, oke, dari welding-nya, ini kalau saya lihat ini sudah memakai laser welding. Jadi teman-teman, bagi pemilik QJ Moto Turino 250DX ataupun baru yang akan membeli motor ini, ketika Sindikat Motor Indonesia sudah membeli motor ini, maka teman-teman tidak perlu khawatir akan kekuatannya. Impression saya cukup positif. Walau tetap dalam kondisi seperti ini masih saya kasih nilai 7. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Sindikat Motor Indonesia. Teman-teman, setelah saya pulang dari Tibet beberapa hari ini, itu banyak sekali notifikasi saya dapat info dari tim kami, tim media kami, QJ Moto Turino 250. Setiap kita launching produk baru, terutama dari tim Koreas dan kami iklan melalui Sindikat Motor Indonesia, mana Turino? Mana 250DX Turino? Oke. Dan kami sebelum ini membuat video, apakah kami harus membeli motor ini untuk di-reset atau tidak? Nah, karena banyak yang komen beli, akhirnya kami beli. Oke. Ini adalah sebuah motor Cina. Ini adalah motor Cina pertama kami. Sombong amat. Oke. Atau motor Cina pertama yang kita miliki. Kami langsung mengontak dealer, tentu saja dari QJ Moto yang ada di Bekasi, tetangga kita dari Moto Art, oke. Dan kita minta pada saat itu juga langsung dikirimin, dan pada saat itu juga sejam kemudian motor ini telah sampai di Sindikat Motor Indonesia, oke. Motor ini datang seperti biasa, motor baru datang, tentu saja saya duduk merenung di depan motor ini. What is special? Apa yang spesial dari motor ini? Oke. Sebelum saya test ride, saya mencari apa yang spesial dari motor ini. Saya menemukan motor Cina zaman sekarang, ya baik dari itu CF Moto, karena kita kan juga termasuk service and spare part-nya CF Moto ya. Itu build quality-nya sudah nggak main-main teman-teman. Jadi dari welding-nya, oke, dari welding-nya, ini kalau saya lihat ini sudah memakai laser welding, kelihatannya ya. Saya nggak tahu, nggak tanya atau bagaimanapun, intinya kalau terlihat ini sudah menggunakan robotik laser welding. Dia penetrasinya sangat tipis, sangat halus, dan tentu saja kuat. Las-lasannya dari sasis yang terlihat, tentu saja ini terlihat lebih rapih dibandingkan dengan CRF Rally maupun Kawasaki KLX, apalagi V-Strom ya. Jadi V-Strom, menyinggung V-Strom, buatan India, terkenal dengan lasannya yang tidak rapih atau yang betul-betul penetrasinya terlihat. Tapi ini finishingnya good. Lalu kalau di motor-motor Cina sebelumnya yang sekelasnya dia, kita sebut saja VR Vortex, itu bentuk dari baut-bautnya kan masih, finishingnya itu masih warna hitam yang kecoklatan. Ini tidak ditemukan di motor ini semuanya memakai hex, baut bintang kalau bahasa umumnya. Ya mungkin mau mendekati ala-ala BMW ya, karena BMW kan hampir semuanya memakai baut bintang. Ini menurut saya satu sisi ya, kalau bengkel nggak punya alat, ya ini akan menjadi susah. Tapi zaman sekarang nggak ada bengkel yang tidak punya kunci L bintang, teman-teman. Ya.
Lalu selanjutnya adalah velgnya teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu di IMS saya melihat motor ini sangat-sangat, ini finishingnya kasar sekali. Tapi ternyata versi yang diedarkan finishingnya kenapa terlihat sangat beda sekali ya. Utamanya dari velgnya, dari suspensinya, ini terlihat sangat berbeda dengan yang di-display di IMS beberapa waktu yang lalu. Ini juga yang memutuskan kami, kita coba. Oke, jadi itu ya teman-teman, first impression, baik dia dari finishing, welding, dan detailing dari baut-bautnya, menurut saya motor ini justru di atas motor-motor brand Jepang yang tadi saya sebutkan, baik dari CRF maupun KLX. Ini bukan overclaim karena kita ada motornya semua, teman-teman. Dan selanjutnya velgnya, tadi saya sudah mention, ini velgnya juara sekali teman-teman ya. Dia, pokoknya ini keren. Ini velgnya mahal, bukan velg-velg yang murahan. Ini standarnya atau mirip materialnya dipakai di BMW GS F900 dan CF Moto tentunya. Karena ini kan baik F900 GS, CF Moto 450, dan sebangsa dan Morbidelli itu kan semua made in China ya, dibuat di Cina. Jadi teknologi velgnya pun sekarang ini merupakan sepertinya bagi produsen-produsen Cina merupakan menu yang sangat wajib untuk memasangkan velg crossbox seperti ini. Belakang dulu. Belakang dulu. Impression selanjutnya adalah sasisnya, frame-nya, termasuk suspensi depan, suspensi belakang, dan swing arm-nya. Teman-teman, ini adalah motor adventure. Tapi dari struktur dan bentuk frame-nya, ini mirip sekali dengan CRF Rally dan KLX 250. Dari mana kelihatannya? Oke teman-teman, ini kita akan melakukan komparasi gambar ya, antara sasisnya Torino dengan sasisnya CRF Rally dan KLX 250 seperti ini. Ke suspensi depan. Suspensi depan, dia long travel seperti ini. Memang tidak sepanjang CRF Rally maupun KLX 250. Tapi dia sangat dekat travel suspensionnya dengan D-Tracker 250, which is yang mana D-Tracker adalah versi Supermoto dari KLX 250. Dan pada suspensi bagian belakang, kalau dilihat sekilas, panjangnya, besarnya, ini sama dengan CRF 250. Ini sepenglihatan saya belum mengukur secara pasti karena ini adalah first impression. Ini sama. Dan bentuk swing armnya dan lain-lainnya, frame utamanya, lalu frame yang ke belakang, ini mirip sekali dengan CRF 250 yang lama. Jadi ada semacam bautnya di titik ini dan ini. Itu untuk mengalignment ketika sasis ini bengkok dan lain-lainnya itu ada di CRF 2017 sampai 2021. Swing armnya terlihat juga mirip sekali dengan baik itu KLX 250 maupun CRF. Jadi kalau kita bahas lebih jauh, motor ini adalah sebuah motor adventure yang memiliki struktur sasis yang mirip dengan motor dual purpose, yaitu KLX 250 maupun CRF 250. Yang paling ketara selanjutnya adalah di sini adalah posisi duduk dan stang yang sangat dekat. Ini adalah ciri khas dari motor dual purpose atau trail KLX 250 maupun CRF 250. Teman-teman bisa lihat, kita duduk di sini. Kalau pada Suzuki V-Strom maupun Kawasaki Versys, itu betul-betul sasisnya yang road oriented. Namun pada QJ Moto Torino 250 ini sasisnya betul-betul dual sport oriented. Karena sekali lagi poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya sangat-sangat memenuhi untuk dibilang ini memakai sasis model atau ala dual purpose seperti CRF Rally dan KLX 250.
Setelah saya pelajari, jika ini sasisnya adalah dual purpose, kenapa tidak memakai roda 2118? Sempet semalam itu saya pelajari, ternyata di versi luar negeri itu ada Torino 300DX. Namanya bukan Torino, tapi SRT 300DX. Teman-teman bisa lihat nih, ini baru data by Google ya. Itu memakai rim 2118, namun modelnya bukan crossbox seperti ini, jari-jari standar. Dan dia lebih tinggi, dan satu lagi 300cc. Jadi, kemungkinan untuk di Indonesia tidak mungkin masuk ke 300cc karena pajak kan. Dan kenapa tidak dikasih yang 2118? Karena tentu saja orang Indonesia di range harga 50 juta umumnya adalah newcomers di segmen adventure. Tinggi itu menjadi sebuah pertimbangan yang utama bagi segmen-segmen pabrikan motor adventure untuk meluncurkan motornya. Mungkin itu pertimbangannya yang bisa kita amati atau kita baca dari dinamika-dinamika motor adventure yang sudah beredar. Karena sekali lagi, Sindikat Motor Indonesia adalah spesialis motor adventure. Di situ poinnya. Oke. Sindikat Motor akan concern bagaimana caranya membuat motor ini nyaman, aman, dan kuat. Jadi teman-teman, bagi pemilik QJ Moto Torino 250DX ataupun baru yang akan membeli motor ini, ketika Sindikat Motor Indonesia sudah membeli motor ini, maka teman-teman tidak perlu khawatir akan kekuatannya. Jika memang motor ini tidak kuat, tentu saja banyak replacement part yang akan kami buat sehingga motor ini memang layak dipakai atau dipertahankan menjadi motor adventure utama Anda. Dan untuk Koreas Moto Adventure, saya sudah dengan tim R&D sudah juga berbicara arah part-part yang akan dibuat oleh tim Koreas Moto Adventure. Kita tidak akan merubah motor ini menjadi rally style, itu mungkin nanti, tapi fokus kita adalah mengupgrade kemampuan adventure touringnya atau mengupgrade part-part yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih nyaman lagi. Dan Torino 250DX ini sekali lagi sangat layak dipakai untuk keliling Indonesia maupun keliling dunia. Itu yang menjadi concern utama dari Koreas Moto Adventure. Tentu saja crash bar pasti diganti, skid plate pasti dibuat, dan part-part lain yang tentu saja motor 50 jutaan ini banyak faktor tidak nyamannya. Kita akan kompletin, kita akan lengkapi, kita akan membuat motor ini sekali lagi menjadi motor adventure yang sebenarnya. Motor ini memang sudah saya tes sekitar 15 kilo, sudah 20 sampai 25 kilo. First impression dari sisi saya, getarannya tinggi. Mirip seperti karakternya VR Vortex, jujur aja. Jadi mendengar suara mesin motor ini, itu saya teringat dengan VR Vortex 250. Lalu, tapi riding positionnya nyaman. Untuk ukuran motor standar dari pabrik, riding positionnya sudah cukup oke dibandingkan riding position dari Suzuki V-Strom. Karena kita juga, tentu saja kita pelopor untuk Suzuki V-Strom, jadi kita tahu. Dan juga sedikit lebih nyaman riding positionnya dari Kawasaki versi standar pabrik. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena sekali lagi, karena posisi ininya sangat dekat, namun tentu saja masih ada kekurangan bagi saya. Stangnya kurang lebar ya kan, lalu getarannya ini lebih tinggi dibandingkan V-Strom. Ya sama-sama satu silinder, dia getarannya lebih tinggi daripada V-Strom. Suara mesin yang lumayan noisy tapi tidak sekasar KLX 230 tentu saja. Dan apalagi ya, yang saya notice suspensinya. Suspensi belakang ini jauh lebih oke daripada V-Strom 250 dan jauh lebih oke dibanding Kawasaki Versys 250. Suspensi depan so-so, kita tidak bisa menilai dulu untuk sekarang karena masih break-in. Tapi kalau dari rasa yang masih sama-sama perawan ini antara ketiga motor tersebut, suspensi dia terbaik.
di kelasnya. First impression selama 20 kilo saya tes, tenaganya tidak segalak V-Strom 250, tapi tentu saja ada potensi-potensi yang bisa dikeluarkan. Jadi begini, kalau V-Strom dia tenaganya linear dari bawah sampai tengah, ini justru tengahnya ngok sedikit, tapi ada lagi, nggak dites top speednya karena menurut saya no point untuk mengetes top speed karena kita bukan di situ, ya kan? Yang penting gimana caranya motor ini dari nolnya itu dan setiap bukaan gasnya itu kita sudah tahu karakternya. Oleh karena itu, ya intinya masih banyak yang harus bisa kita sempurnakan. Tapi basically, secara basic, first impression saya cukup positif. Walau tetap dalam kondisi seperti ini masih saya kasih nilai 7. Teman-teman, terima kasih telah menyimak ulasan dari saya, Rial Hamzah, dari Sindikat Motor Indonesia, spesialis motor adventure. Kita akan bahas-bahas lagi tentu saja arah modifikasinya, kelengkapannya, dan lain-lainnya untuk KJ Moto Torino 250DX ini di kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.